ijazah. Jadi mereka akan dilengkapi dengan SKPI gitu. Nah, tapi sertifikat SKPI itu sendiri fungsinya apa sih? Mungkin itu yang urgensinya apa gitu. Mungkin yang ini yang perlu terus disosialisasikan oleh kita bersama gitu agar nanti ini bisa bermanfaat gitu buat mahasiswanya gitu. Nah, di sini kami menghadirkan narasumber itu Pak Ferial. Nanti akan kami ingin menggali lebih lanjut karena kan nanti akan ada kaitannya di dalam SKPI itu ada mencantumkan tuh di bagian informasi tambahan itu ada keahlian atau kompetensi gitu. Nah, yang sering mahasiswa tanyakan adalah Bu, kami mau wisuda, mau sidang tugas akhir gitu kan. Kami mesti daftarnya tuh kemana gitu kan. Berapa biayanya? Apa yang kami pilih nih? Kenapa kami mesti pilih itu gitu? Nanti bersama-sama kita diskusikan hal tersebut gitu. Terus kalau nggak ada kuota, kami harus gimana? Nunggu di PHP-in kah atau gimana nih ya? Kepastiannya gimana? Misalnya seperti itu. Nah, di sini juga ada gitu. Seperti kita tahu di informasi tambahan tersebut di SKPI itu ada juga tentang sertifikat keikutsertaan. Nah, nanti kita gali dari Pak Idris berapa sih sekarang kan karena polisinya kan juga apa namanya kita harus update terus kan gitu kan. Sekarang tuh berapa syaratnya untuk bisa sidang gitu kan. Yang jenis seperti apa yang mahasiswa divalidasi. Ketemunya dengan siapa gitu seperti itu. Mungkin kita diskusi santai aja ya Bapak Ibu dan terima kasih juga kalau ada bisa ada Kak Prodi, mungkin kalau ada Budayu, ada Pak Prama, Pak Arif gitu ya, dosen-dosen serta teman-teman mahasiswa kita diskusi santai aja. Mungkin untuk mengawali saya akan men-sounding, meng-remind kembali tentang SKPI itu sendiri dalam ranah policy nasional hingga ke university dan fakultas. Boleh di-share Arif ya? Oke, punten ditayangin Arif yang next-nya. Oke, mahasiswa-mahasiswa sekalian yang sudah bergabung, terima kasih ya menyempatkan waktunya ini. Seperti kita ketahui, kalau di Permendikbud nomor 81 itu ada peraturan menteri khusus tentang ijazah, sertifikat, kompetensi, dan sertifikat profesi pendidikan tinggi. Gitu. Nah, sebenarnya SKPI ini ataupun sertifikat kompetensi ini atau apa yang memuat salah satunya adalah keahlian ini sudah sejak tahun 2014 itu sebagai amanah nasional gitu. Tapi dari tahun 2017 itu ada surat edaran rektor yang memang mewajibkan, menghimbau kepada fakultas atau prodi agar setiap mahasiswa itu memiliki setidaknya satu dan atau kompetensi atau keahlian gitu. Nah, kami dari tingkat fakultas ataupun prodi dan juga bekerja sama kalau dulu sebelumnya sama Bu Ila ya, LPD itu, akhirnya bekerja sama dengan beberapa LSP terkait gitu. Kemudian mencari yang sekiranya sertifikat tersebut memiliki kebermanfaatan di luar gitu. Yang pertama relevan dengan bidang studinya, program studinya, bidang ilmunya. Yang kedua juga bisa dimanfaatkan ataupun memiliki daya saing. Nah, makanya pada akhirnya harus ada logo BNSP ataupun KAN gitu, secara nasional BNSP ataupun KAN gitu. Nah, yang terbaru itu adalah surat edaran nomor 31 dari Warek yang bulan Maret 2021 yang pada akhirnya memang juga jadi policy di tingkat fakultas untuk mensyaratkan ketika mahasiswa sebelum sidang tugas akhir setidaknya sudah mendaftar. Jadi pada syarat mau sidang tugas akhir kan kita memvalidasi tuh, gitu kan. Salah satunya itu adalah syarat kalian sudah mendaftar untuk sertifikasi atau belum gitu. Selain ACC pembimbing gitu kan, kemudian administrasinya gitu. Salah satunya juga adalah kalian sudah mendaftar walaupun masih nunggu kuota gitu. Itu tidak masalah, yang penting ada bukti kalian sudah mendaftar. Nah, surat edaran tersebut perihal nilai akhir dan sertifikat kompetensi menyatakan bahwa mahasiswa yang sudah mendaftar sidang
tapi memiliki kekurangan persyaratan sertifikat kompetensi, maka cukup menunjukkan bukti pendaftarannya. Dan nanti ada kesanggupan kalian untuk mengikutinya gitu. Karena kan nanti itu sudah di luar ini kalian ya. Karena tanggung jawab kalian adalah bukti pendaftaran itu sendiri. Gitu. Itu historical secara regulasinya. Nextnya. Oke. Saya cuma berapa slide doang saja. Oke, jadi kalau ini saya mengutip dari pengertian di permen tersebut, dokumen yang memuat informasi tentang akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar itu yang secara klausa saya hanya mengutip dari sana. Sedangkan kompetensi sendiri adalah pengakuan atas prestasi dengan cabang ilmunya. Jadi kalau dari PWK misalkan ya, karena kita di Fakultas Teknik gitu, PWK maupun Surta, kenapa sih kita LSP-nya akhirnya kerjasama sama Geospasial? Karena harapannya skill itu kalian terasah dari pada saat kalian di program studi, kalian sudah terasah gitu, kemudian tapi memiliki pengakuan, rekognisi melalui sertifikat, dan itu ketika kalian melamar bekerja itu menjadi nilai lebih seperti itu. Begitu juga dengan analis produktivitas, analis pengukuran produktivitas itu untuk yang teknik industri gitu. Walaupun kami kedepannya tidak menutup kemungkinan untuk kerjasama dengan LSP-LSP lain yang terkait bidang industri maupun perencanaan wilayah dan kota. Cuman kita spesifik, PWK teknik esa unggul ingin mengarah ke spasial, ahli spasial, kuat di situ strongnya, uniqueness-nya di situ. Begitu juga mungkin dengan industrinya mau di apa, masih di produktivitas misalkan seperti itu. Nah pada akhirnya kita kerjasama dengan LSP Geospasial untuk yang Surta ataupun PWK dan analisis LSP MSDM, mohon Bu Siwi jika saya korektif jika saya salah, untuk analisis pengukuran produktivitas. Nanti Pak Ferial akan lebih menjelaskan tentang prosedurnya dan mekanismenya gitu. Nextnya mungkin gambaran ya, Bapak Ibu, Bu Siwi, Pak Ferial, Pak Idris, ini mahasiswa yang ikut ini adalah semester akhir. Kenapa kita Fakultas Teknik menyelenggarakan ini? Karena biar mereka tahu ketika mereka mau sidang, mereka udah nggak galau, mereka tahu harus kemana, mereka tahu apa yang harus disiapkan seperti itu. Tapi ini tidak hanya mahasiswa tingkat akhir, tapi juga wawasan untuk yang mahasiswa tingkat sebelumnya gitu. Nah, substansi SKPI itu sendiri adalah ada beberapa poin, ada identitas pemegang SKPI. Nanti Bu Wiwi mungkin bisa share kalau nggak salah ngisinya tuh di Siakat ya Bu Wiwi ya. Kalian harus mengisi identitas tentang pemegang SKPI-nya, kemudian penyelenggara program, misalkan di prodi apa dan lain-lain gitu kan. Kualifikasi dan hasil yang dicapai itu nanti sudah diisi oleh universitas, itu isinya tentang capaian pembelajaran TPL. Nah, kemudian ada informasi tambahan kalau kalian ada prestasi, baik itu akademik dan akademik, mohon disampaikan di situ. Keikutsertaan dalam organisasi, HMJ, HMTT, BEM, dan lain-lain, mungkin organisasi di luar. Nah, ini dia, ini sertifikat keahlian. Nah, di situ nanti kalian harus mencantumkan, misalkan sudah lulus, apa, gitu. Kalau yang terkait, jangan nanti misalkan di luar, misalkan apa, yang nggak terkait gitu, misalkan tentang gizi, misalkan seperti itu loh, kita jurusannya apa, yang terkait saja gitu. Kemudian ada juga kita kerja praktek di mana, magangnya itu di instansi atau perusahaan apa, judulnya itu apa, nama kami. Ada yang judul tugas akhir, kemudian ada yang tadi, nah nanti akan dibantu Pak Idris itu tentang seminar keikutsertaan gitu. Ya, makasih sekali Bu Siwi. Jadi ini komprehen nih sekarang ada dari keahlian, juga ada narasumber dari keikutsertaan itu dari kemahasiswaan. Terima kasih sekali waktunya. Kemudian informasi tentang pendidikan tinggi ini sudah dibantu universitas tentang lain apa, SKF dan lain-lain gitu kan, ini KKS. Nextnya mungkin, nah ini yang tadi secara umum yang saya sampaikan, skip aja, nanti ini yang akan kalian dapatkan. Nah ini yang mungkin tidak terlalu besar, tapi mungkin bisa saya agak capture di situ yang tadi saya sampaikan, itu yang prestasi, keikutsertaan dalam organisasi, sertifikat keahlian, kemudian ada kerja praktek, ada proyek akhir, sama keikutsertaan. Nah ini yang akan kita zoom lebih detail,
apa yang harus kita lakukan gitu, mahasiswa apa yang harus dipilih gitu, kemudian bagaimana mekanisme dan prosedurnya. Mungkin dari saya cukup sekian sebagai pengantar gitu ya. Saya persilakan dulu Pak Dr. Ferial ya, sebagai salam kenal juga baru kayaknya baru berinteraksi juga Pak. Mungkin bisa di-share kepada ini mahasiswa kami, alhamdulillah yang hadir ada sekitar 47-an ya Arif ya, gitu ya, dari HKJ, HI, dan Jasmine Raya. Ya Pak Feria, 53 mangga Pak, 53 ya, ya. Mangga Pak Feria, mohon di-share kenapa sih ini butuh anak PWK, anak industri, anak turunpa tuh mesti pilih apa, mekanismenya bagaimana, prosedurnya, daftarnya kemana gitu, berapa lama gitu untuk pendaftaran. Kami harus menemui siapa, ruangannya di mana, misalnya seperti itu. Saya mewakili pertanyaan anak-anak nih. Ya, mangga Pak Ferial, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Wakil Dekan Fakultas Teknik Ibu Laili. Salam kenal juga. Yang juga yang terhormat Pak Idris ya, Ketua Lembaga Kemahasiswaan tangga sebelah kita. Kemudian ada Bu Siwi ya, nanti mewakili LSP, juga ada Pak Prodi mungkin dari Fakultas Teknik, dan juga teman-teman mahasiswa di Fakultas Teknik dari seluruh kampus. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Senang bisa bertemu dan berkenalan dengan sekitar akademik dari Fakultas Teknik. Saya tidak, nanti yang teknisnya nanti Bu Siwi ya, mungkin nama Pak Idris ya, yang akan lebih detailnya. Yang pasti di Lembaga Kesiapan Kerja dan Kewirausahaan ini membawahi 3 biro, diantaranya adalah Biro Kesiapan Kerja, kemudian Biro Kesiapan Kerja atau Pusat Karir ya, atau Karir Center, kemudian ada Biro Kewirausahaan, dan juga membawahi Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Esa Unggul atau LSP. Nah, kebetulan LSP kita sudah mendapatkan lisensi dari BNSP sejak tahun kemarin, hanya saja mungkin belum bisa melaksanakan kegiatan karena sewaktu izinnya keluar kemudian datang COVID-19, sehingga akhirnya kita tidak bisa bertatap muka, dan rencana ke depan mungkin di sekitar Desember atau Januari LSP Esa Unggul akan mengadakan aktivitas untuk uji sertifikasi. Nah, di dalam LSP Esa Unggul ini ada kita masih hanya baru punya 6 skema ya. Nanti untuk di Fakultas Teknik kalau nggak salah baru hanya 1 skema ya Bu Siwi ya. Iya. Benar ya, baru 1 skema. Nah, nanti teman-teman bisa untuk sementara bisa mengikuti skema-skema yang lain di LSP yang bisa bekerja sama dengan LSP Esa Unggul ataupun yang bekerja sama dengan Prodi ya, dengan Prodi. Nah, selanjutnya sebentar saya akan screen share sedikit saja. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak, tapi masih folder ya. Ini kelihatan? Kurang jelas Pak. Ini kelihatan? Belum diklik Pak, masih folder gitu. Yang diklik yang mana nih? Nah, saya nggak terlalu familiar dengan Google Meet soalnya.
Haris bisa dipandang Haris? Tadi di ini Pak ya, benar, tapi di seluruh layar Seluruh ada. layar ya, seluruh layar. Iya. Seluruh layar. Terus share gitu ya? Iya, saya cut the low. Di apa? Low. Ini keluar. Ke masuk ke PPT-nya. Nah ya sudah. Oh ya, sudah Pak. Ini keluar. Iya. Iya keluar. Ini keluar ya? Ada. Ada Pak. Iya terlihat Pak Ferry. Terlihat ya. Oke. Jadi ini ya. Jadi dalam sertifikasi itu ada landasan hukumnya ya, ada Undang-Undang Nomor 13, Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tentang pendidikan tinggi, Sistem Pelatihan Pendidikan Nasional dan yang lainnya. Jadi intinya sertifikasi ini merupakan amanah dari undang-undang. Nah, kenapa sih kita melaksanakan sertifikasi gitu ya? Yang pertama ada 4 poin yang penting pada saat ini. Ada isu-isu strategis ya. Yang pertama adalah bonus demografi gitu ya, bonus demografi. Karena nanti ke depan itu beberapa tahun ke depan kita akan memasuki usia produktif itu lebih besar ya, lebih besar dibandingkan usia-usia di luar produktif ya, sehingga akhirnya pasar tenaga kerja itu akan saling bersaing ya. Nanti sehingga tadi sudah disinggung oleh Bu Leli bahwa sertifikasi kompetensi itu nanti ya akan berguna untuk ketika kita nanti mencari pekerjaan seperti itu ya, mencari pekerjaan ataupun nanti juga yang berwirausaha pun juga harus mempunyai sertifikasi kompetensi gitu ya. Nah tentu itu karena sangat penting, jadi jangan menganggap bahwa oh ya sertifikasi ini hanya untuk syarat misalnya untuk ujian skripsi atau lulus gitu ya, tetapi namun bahwa kedepannya itu juga akan penting dan tentunya ada tahapan-tahapannya. Mungkin kalau misalnya nanti baru lulus adalah sertifikasi pada level berapa. Nanti ketika nanti teman-teman untuk menjadi supervisor ataupun sampai manajer itu juga kedepannya akan memerlukan sertifikasi. Ya, bahkan di manajemen sumber daya manusia di SDM ya, ketika dia menjadi staf HRD, manajer supervisor HRD, bahkan manajer HRD pun juga harus mempunyai sertifikasi. Nah, diawali ketika masyarakat ekonomi ASEAN ya, di tahun 2000-an itu bahwa banyak tenaga kerja asing yang masuk gitu ya, banyak tenaga kerja asing yang masuk sehingga pemerintah melakukan sertifikasi itu untuk melindungi tenaga kerja Indonesia ya, sehingga kita bisa mampu bersaing dengan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia secara masif ya, khususnya dari investor yang terbanyak ya, pasti misalnya dari Cina, dari Korea, dari Singapura, dari Amerika dan yang lain-lainnya. Mau tidak mau kalau dia menginvestasikan perusahaannya di Indonesia, misalnya dari Korea gitu ya, menginvestasikannya di Indonesia, maka mau tidak mau dia akan merekrut atau mengambil karyawan-karyawannya juga pada tingkat-tingkat tertentu adalah perusahaan negara asalnya gitu ya. Nah di sini nanti kita akan menjadi satu persaingan antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal. Nah bahkan kalau berdasarkan saya punya pengalaman dulu bekerja di satu perusahaan. Kalau dulu pada posisi-posisi tertentu gitu ya, seperti direktur itu adalah orang-orang asingnya. Kalau sekarang tidak, terkadang sampai tingkat supervisor ataupun tingkat supervisor manajer pun sekarang sudah banyak diisi oleh tenaga kerja asing. Nah, di sini dengan sertifikasi teman-teman bisa mempunyai satu standar dan bisa bersaing gitu ya, khususnya di negara-negara ASEAN gitu ya. Dan bahkan ketika kita mempunyai sertifikasi, kita bisa melakukan pekerjaan di luar ya, di luar negeri gitu ya. Maka ada beberapa sertifikasi yang memang uji kompetensinya itu memang untuk ini luar negeri, seperti keperawatan ya. Di keperawatan itu ada sertifikasi yang khusus memang dia akan misalnya menjadi perawat di Timur Tengah dan sebagainya. Nah, jadi itu untuk bahwa ketika kita sudah mempunyai standar kompetensi yang layak gitu ya, berarti kita bisa mampu bersaing. Nah tentunya dengan zaman sekarang ya, teman-teman sudah sering mengikuti seminar tentang industri 4.0 ataupun dengan 4.0 dan sekarang situasi pandemi, maka digitalisasi semakin masif. Nah, dengan digitalisasi semakin masif, maka teman-teman juga harus mempunyai kompetensi yang kira-kira
pekerjaan apa yang cocok gitu ya. Jadi jangan sampai nanti mencari kompetensinya yang tidak sesuai istilahnya ya. Nah, tentunya pemerintah ingin membangun SDM ya, yang prioritas dari pembangunan perencanaan ke depan Indonesia itu mempunyai SDM yang berkualitas. Nah, dengan berbagai banyak kegiatan ya, seperti pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, transformasi ekonomi dan yang lainnya ya. Nah, ini agar nanti produktivitas tenaga kerja Indonesia lebih tinggi dan lebih baik ya, karena pada tahun 2016 saja kita masih bisa kalah bersaing dari Malaysia, Vietnam maupun Thailand. Nah, tetapi dengan adanya sertifikasi kompetensi kita mampu bersaing dengan negara-negara ASEAN. Nah, tadi ya teman-teman, jadi kompetensi kerja itu adalah kemampuan setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi ada standar-standar. Nah, jadi kalau di bidang teknik itu dalam membuat sertifikasi kompetensi, ketika akan mengeluarkan sertifikasi itu udah para ahli dari bidang teknik itu sudah berkumpul membuat satu standar-standar. Ya, bagaimana sih misalnya teknik industri yang punya standar yang baik, bagaimana pemetaan tata wilayah yang baik dan sebagainya, sehingga ketika nanti teman-teman mampu bisa bekerja di dunia pekerjaan itu sudah sesuai dengan standarnya. Halo? Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, bahwa ternyata sertifikasi itu tadi ya, tidak hanya untuk ketika kita mengambil jasa atau misalnya untuk kuliah skripsi dan sebagainya, tapi untuk kedepannya ya sangat dibutuhkan untuk ketika nanti teman-teman bisa bersaing di dunia pekerjaan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk nanti teknisnya di mana sih LSP, ya di mana sih lembaga kemahasiswaan, dan apa sih bagaimana cara mendaftar di Siakat gitu ya, untuk mengecek di Siakat dan sebagainya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Idris dan juga Bu Siwi ya. Itu saja bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ferial, wawasannya yang sangat komprehensif ya, jadi menekankan kembali ke anak-anak urgensi sertifikat kompetensi ini sendiri gitu kan, tadi daya saing dan lain-lain gitu. Jadi kalian bukan hanya ijazah nih, nanti ada komplemennya gitu yang bisa nilai tambah untuk kalian. Oke, mungkin bisa sebelum Pak Idris, mungkin biar lanjut ke Bu Siwi, ada yang ingin disampaikan Bu Siwi mungkin terkait mekanismenya. Jadi terima kasih sebelumnya untuk waktunya. Di sini saya lebih menjelaskan untuk detail teknisnya ya Bu ya. Jadi melanjutkan dari penjelasan yang sudah diuraikan Pak Ferial tadi, untuk teknis di asa unggulnya saat ini, coba saya share sebentar. Sudah kelihatan ya Bu ya? Iya, terlihat Bu Siwi. Ya, ini untuk pengantar saja. Jadi kenapa ada lembaga sertifikasi profesi di Universitas Esa Unggul? Jadi LSP, kita sebutnya LSP UEU ini, jadi dibentuknya sebagaimana tertuang dalam SK Yayasan Pendidikan Kemana Bangsa nomor 22 garing GTKB garing SK garing 6 tahun 2019. Pembentukan LSP UEU ini mendasarkan bahwa seperti yang sudah disampaikan tadi juga, bahwa lulusan UEU wajib kompeten terhadap 4 kriteria yang dimiliki pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau kita sebut KKNI, yaitu kemampuan bidang kerja, pengetahuan yang dikuasai, sikap dan tata nilai serta keterampilan umum,
sebagai acuan dalam melaksanakan kurikulum berbasis capaian pembelajaran. Kemudian selanjutnya secara real sebenarnya berdasarkan keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor keputusan 1373/BNSP/8 tahun 2020 tentang lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi Universitas Isa Unggul. Sebenarnya saat ini LSPUEU sudah memiliki 6 skema kompetensi, yaitu bisa dilihat sebagai berikut. Ada 6 lisensi skema kompetensi yang sudah dimiliki. Salah satunya adalah untuk teknik ya, sistem manufaktur. Kompetensinya adalah supervisi pengendalian mutu. Kemudian yang kedua, bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan kompetensinya penjaminan mutu perangkat lunak. Yang ketiga, masih di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan kompetensinya adalah analis sistem. Kemudian bidang yang keempat, pemasaran dengan kompetensi tenaga pemasar operasional. Bidang kelima, akuntansi dengan kompetensi teknisi akuntansi media. Dan bidang keenam, hubungan masyarakat dengan kompetensi humas junior. Nah, ini sebenarnya begitu lisensi keluar, dan tadi yang sudah disampaikan juga bahwa kita terkendala dengan kondisi pandemi. Jadi untuk saat ini karena terkait dengan kebijakan dari pemerintah maupun dari pimpinan universitas bahwa kegiatan untuk yang sifatnya tatap muka belum bisa kita jalankan. Sementara kegiatan untuk kebutuhan mengakomodasi sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa harus tetap jalan. Jadi mau nggak mau kita laksanakan secara online. Dan di sini jadi ada kendalanya adalah bahwa lisensi yang dimiliki LSPUEU tersebut adalah lisensi secara offline. Jadi otomatis dengan 6 skema lisensi di atas tadi kita belum bisa jalankan, dan kita sementara ini jadinya untuk menjembatani kebutuhan bagi mahasiswa adalah kita melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, baik dengan pihak LSP di luar, eksternal, maupun dengan pihak asosiasi profesi dan lain sebagainya, yang dimana kita koordinasi juga dengan prodi, karena kegiatan yang harus kita jalankan sampai saat ini masih dalam konteks sifatnya online atau daring gitu ya. Nah, untuk itu, untuk informasi juga bahwa sebenarnya memang seharusnya ya, bukan sebenarnya, seharusnya setiap prodi harus memiliki skema untuk sertifikat kompetensi bagi mahasiswa. Dan memang saat ini semua prodi sudah ada, hanya belum semua bisa difasilitasi oleh pihak LSPUEU. Dalam arti koordinasi kerjasama pihak eksternalnya dengan LSPUEU belum untuk semua prodi. Di sini saya tunjukkan saja untuk prodi-prodi yang memang kita sudah ada kerjasama dan kegiatannya terfasilitasi lewat LSPUEU. Dalam arti otomatis untuk teknisnya nanti kan pendaftaran kan kita buat Google Form pendaftaran. Nah, di situ di Google Form pendaftaran kita cantumkan juga jenis pelatihan, nama pelatihan, dan juga biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa kepada rekening Universitas Isa Unggul. Nah, di sini pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh LSPUEU ada beberapa, ada 7 fakultas ya, bisa dilihat di sini. Untuk FEB saat ini memang baru Zahir untuk akuntansi,
dengan pihak kerjasama Sahir Academic Partner. Kemudian untuk FT, karena kebetulan kita lagi bahas di Fakultas Teknik, ada dari teknik industri, kita ada pelatihan sertifikasi skema analis pengukuran produktivitas, di mana kita kerjasama penyelenggaranya dengan pihak LSP MSDM Universal Surabaya. Kemudian untuk prodi penataan wilayah kota dan juga survei dan pemetaan, saat ini satu skema ya, kita ambil untuk skema operator sistem informasi geografis, di mana kita kerjasama dengan pihak LSP Geospasial. Begitu juga dengan fakultas yang lain, ada sertifikasi K3 Muda, ada registrasi kanker, analisis big data di fasilitas pelayanan kesehatan untuk MIK, kemudian juga ada keperawatan luka dasar, bioinformatika, untuk farmasi ada manajemen pelayanan obat. Kemudian untuk fakultas hukum, kemarin kita menyelenggarakan seminar pelatihan di mana FH kerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia. Ini fakultas psikologi, ada skema pengelolaan hubungan industrial di perusahaan. Ini juga kemarin baru kita ada perpanjangan kerjasama, karena kerjasama sebelumnya sudah habis periodenya. Dan untuk Fasilton juga ada junior programmer. Saat ini satu skema ini bisa untuk mahasiswa dari teknik informatika dan sistem informasi. Kemudian juga untuk Fakultas Desain Industri dan Kreatif ada skema SketchUp Basic. Ini baru akan kita laksanakan pelatihan dan sertifikasinya tanggal 25 Oktober besok, dan ini baru juga kerjasamanya untuk desain interior dan desain produk. Kemudian untuk yang di cafe ada skema junior graphic designer. Ini adalah skema-skema pelatihan sertifikasi yang difasilitasi saat ini, sudah difasilitasi dari LSP Pasar Unggul. Mungkin memang kalau yang ditujukan benar untuk FT ada dua skema ini ya, Bu Laili dan teman-teman mahasiswa, tapi tidak menutup kemungkinan jika memang berniat untuk mengikuti skema yang lain, silahkan saja, karena kita kan ini terbuka semua untuk yang lainnya juga. Hanya secara kebijakan mungkin nanti bisa ditambahkan Pak Idris juga untuk sertifikat keahlian saat ini minimal 1 atau berapa begitu ya Pak Idris. Ini untuk skema-skemanya yang tersedia saat ini seperti ini Bu Laili. Kemudian untuk prosedur pendaftaran, nah untuk prosedur pendaftaran pelatihan, jadi saat ini khusus untuk pendaftaran pelatihan dan uji kompetensi ini, kita ada rekening Bank BNI dengan atas nama Universitas Pasar Unggul, di mana mahasiswa nanti ada link di Google Form-nya. Jadi sebelum mendaftar lebih baik melihat link daftar yang poin 3 ini dulu. Di situ ada skema-skema pelatihan dan harganya. Jadi dipastikan dulu mau mendaftar pelatihan yang mana dan harga berapa. Kemudian juga sudah memastikan pilihannya, silakan transfer ke rekening tertera di sini BNI. Bu, maaf, presentasinya belum ada Bu, screen-nya. Oh, belum ya? Iya, belum ada screen-nya. Oh, benar-benar. Ya, sudah kelihatan ya? Iya, sudah Bu. Oh ya, saya ulangi lagi ya. Jadi di sini ada prosedur pendaftaran pelatihan untuk pelatihan yang sertifikasi dari LSP.
ada 4 poin catatan di sini saya buat. Jadi silakan sebelumnya bisa klik untuk link yang di poin 3 ini dulu. Lebih baik dibuka dulu link Google Form. Ini link Google Form pendaftaran, di mana di Google Form pendaftaran tersebut di bagian bawah ada pilihan nama pelatihan dan juga harga atau biaya yang harus dibayarkan. Nah, jika sudah menentukan pilihan pelatihan dan sudah tahu berapa yang harus dibayarkan, silakan lakukan pembayaran transfer ke rekening Bank BNI nomor rekening 820.595.0101 atas nama Universitas Esa Unggul. Jadi bukti bayar ini tolong disimpan dan didokumentasikan. Baru selanjutnya isi daftar Google Form-nya tersebut dengan isi data dan juga upload bukti bayar yang tadi dilakukan. Jadi harus isi data lengkap dan juga upload bukti bayarnya. Karena apa? Karena setiap kita mengajukan untuk kegiatan pelatihan sertifikasi, semua pembayaran dari peserta itu harus kita ajukan ke bagian accounting dulu untuk diverifikasi pembayarannya. Jadi jika pembayaran terverifikasi dengan bukti bayar yang diupload, pihak accounting akan cross check dengan rekening koran yang dari Bank BNI ini. Jadi jika semua sudah terverifikasi, baru bisa kita proses untuk persiapan kegiatannya, karena kita ada kewajiban untuk membayar ke pihak penyelenggara ya, pihak eksternal gitu. Nah, di samping juga mengisi Google Form pendaftaran dan juga upload bukti bayarnya, ini juga diperlukan, maka kita minta untuk email juga ke alamat email di bawah ini, lppendaftaran@esaunggul.ac.id, dengan format terlampir nama, NIM, fakultas, pelatihan apa, rekening bank apa, dan atas nama siapa. Ini kenapa? Karena sering juga kejadian bukti bayar itu kadang yang diupload kurang jelas, atau waktu menginformasikan kalau tidak ada email gini kan tidak tahu ya, mungkin ada bukti bayar hampir sama, terus sama-sama tidak ada informasi. Ini sebenarnya ini sih atas nama siapa, dari siapa, pembayaran mana, karena bisa jadi antara pelatihan satu dan yang lainnya itu biayanya sama, pernah kejadian. Jadi untuk memudahkan verifikasi dari pihak accounting, kita juga minta untuk di email juga data rekening pembayarannya itu dari bank apa dan atas nama rekening siapa. Nah, itu untuk teknis pendaftaran. Jadi sebenarnya simpel aja ya, tidak harus datang ke kampus. Jadi semua bisa secara online transfer. Yang penting isi data dan upload bukti bayar. Ini untuk prosedur pendaftaran. Selanjutnya, nah sebenarnya untuk proses dari mahasiswa sudah cukup. Selanjutnya, karena kita ada batasan aturan baik dari yayasan maupun dari pihak penyelenggara, jadi kadang kita kan ada untuk pelatihan satu dan lainnya, kita terkadang kuota jumlah peserta itu tidak sama, ada yang 30, ada 40, ada yang bahkan lebih dari itu. Jadi mohon bersabar juga bagi teman-teman yang sudah mendaftar tapi kok sampai sekarang bahkan berkali-kali bertanya sudah dijadwalkan belum Bu, ternyata belum juga, karena ya memang kondisinya seperti itu. Dan kebetulan untuk yang skema FP ini, baik analis pengukuran produktivitas maupun yang operator sistem informasi geografis ini, pelaksanaannya ada 2 sesi. Jadi ada sesi pelatihannya atau bimbingan teknisnya,
di mana di sesi pelatihan BIMTEK ini nantinya akan dipandu oleh narasumber kompetensi apa yang nanti akan dikeluarkan pada saat uji kompetensi. Jadi akan dibantu materi-materinya lebih ke apa yang nantinya akan keluar pada saat uji kompetensi. Dan saat pelaksanaan juga kita akan rekod kegiatan pelatihannya. Jadi biasanya pelaksanaan pelatihan itu dengan masa uji kompetensinya kita kasih waktu jeda seminggu ya, misalnya bikin Sabtu besok itu pelatihan, minggu depannya baru uji kompetensi. Jadi ada waktu bagi teman-teman untuk mempelajari lagi, memperdalam lagi apa yang sudah disampaikan saat pelatihan, dengan harapan pada saat uji kompetensi nanti ya kita harapannya kan semua bisa dinyatakan kompeten. Dan ini mohon jadi perhatian juga buat teman-teman, karena dari beberapa uji kompetensi yang kita laksanakan ya, kebetulan saya sebenarnya juga baru masuk ke unit LSP ini juga belum lama. Hanya ada satu uji kompetensi di mana semua peserta dinyatakan kompeten dalam satu kali uji kompetensi. Sementara beberapa sesi uji kompetensi skema yang lainnya harus ada yang mengulang. Nah, ini di samping membuat teman-teman jadi harus belajar ulang lagi, harus ini lagi, karena ada kesempatan satu kali lagi untuk ikut uji ulang gitu. Jika dinyatakan belum kompeten, itu ada kesempatan untuk ikut uji ulang, tapi tidak langsung gitu ya, ada jeda waktunya. Dan itu kita harus ajukan lagi untuk waktunya, kita permohonan lagi untuk waktunya, dan otomatis sebenarnya juga agak ribet juga jadinya gitu, karena kita harus mengatur waktunya juga gitu. Jadi ya harapan saya pada saat sesi pelatihan itu benar-benar mengikuti pelatihan dan mempelajarinya dengan baik. Jadi saat uji kompetensi bisa dinyatakan kompeten semua. Nah, kalau itu yang bisa saya sampaikan sebenarnya kalau teknis dari kegiatan pelatihan dan uji kompetensi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Di kolom chat ada yang bertanya, Bu. Ya. Ya, dari Nabila dari Prodi PWK. Pertanyaannya, apakah LSP ini bersifat wajib? Jika wajib, apakah boleh mengambil pelatihan di luar Prodi sendiri? Terima kasih. Dari Nabila Prodi PWK. Kalau masalah kebijakan itu sih sebenarnya bukan ranahnya saya ya, mungkin bisa dibantu dari Pak Feria atau Bu Leli, karena begini, yang setahu saya kebijakan saat ini kita minimal satu sertifikat kompetensi ya Pak Idris ya. Nah, satu sertifikat kompetensi, kebetulan yang FT sudah ada, tapi jika mahasiswa ingin mengambil mungkin dia berminat untuk skema yang lain, sebenarnya itu masalah materi itu ranahnya dari Prodi. Dan memang kemarin sempat mohon maaf Pak Feria, sebelumnya dengan Pak Ari Pambudi ya, Pak Warek 3, waktu itu memang kan dengan kondisi beberapa prodi mungkin belum ada skema yang bisa difasilitasi LSP UEU, itu diberikan kewenangan pada prodi maupun fakultas untuk mengarahkan mahasiswa misalnya, atau mengarahkan bisa mengambil di luar dengan syarat misalnya harus sertifikat yang BNSP, dan materi atau skema pelatihannya itu harus
disetujui di ACC dari prodinya, karena itu kan sifatnya kompetensi keahlian ya, jadi harus yang lurus dengan prodi masing-masing. Dan itu diinformasikan juga kepada LSP UEU, karena apa? Karena LSP UEU dalam hal ini yang bertugas nanti memvalidasi di SIAKAD. Jadi misalnya dari prodi meng-ACC, boleh kamu mengambil skema lain selain APP atau operator SIG, tapi skema 1, 2, 3 itu kita berharapnya ada surat. Jadi pada saat mahasiswa menyampaikan sertifikat di SIAKAD untuk minta validasi pada kita oh ini memang sudah di ACC dari prodi, sudah diizinkan dari prodi, begitu sih. Tapi untuk lebih tepatnya mungkin penjelasan juga dari pihak prodi fakultas Bu Laili, yang juga mungkin bisa Pak Feria menambahkan, karena dalam hal ini saya sebagai pelaksana selama ini seperti itu ya, selama ada surat dari prodi untuk sertifikat apa saja yang disetujui sebagai sertifikat keahlian, kita masih bisa validasi di SIAKAD begitu. Oke, baik, makasih ya Bu Siwi ya. Nanti kita akan sesi tanya jawab nanti setelah Pak Idris menyampaikan ya, kita akan bedah lagi. Cuman kalau dari Bu Siwi coba saya summary-in, jadi anak-anak nanti kalau mau daftar gitu langsung ada linknya ya. Bu Siwi nanti mungkin bisa share di kolom chat atau nggak nanti ke Pak Ipung, nanti biar di-share ke seluruh mahasiswa FT ya. Nanti bisa daftar kemana. Sebenarnya untuk linknya sudah saya sampaikan Pak Ipung juga. Okay. Ya karena kebetulan ini sedikit menambahkan Bu, yang pendaftaran saat ini untuk yang skema APP maupun yang operator SIG kita kan sudah mulai. Kita berharapnya sih bisa segera dilaksanakan. Hanya kita masih untuk kuotanya masih kurang Bu. Itu sudah saya infokan juga ke Pak Ipung. Jadi Pak Ipung juga saya berharap minta tolong untuk dibantu follow up, terutama untuk teman-teman mahasiswa yang semester akhir Bu, biar bisa gabung gitu. Jadi udah diinformasikan nih kepada seluruh mahasiswa bahwa sudah dibuka ya, dan sedang menunggu kuasa untuk pelaksanaan. Nanti akan di-share juga alamat, kalau misalkan kontak personnya ya, kalau anak-anak nanti mau kemana nih gitu, bertemu langsung gitu ya. Kalau enggak, misalkan ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada kontak personnya sama termasuk link, nanti juga mungkin akan di-share kembali sama Pak Ipung kali ya Bu ya. Di situ akan lebih komprehensif. Jadi mahasiswa prosedurnya secara mekanisme pendaftaran sudah cukup jelas ya, dan tadi juga disampaikan memilihnya yang memang disesuaikan dengan keilmuan kita gitu. Biasanya sudah diarahkan sama program studi tuh. Tadi di PWK tuh apa, teknik industri itu apa gitu. Jadi biar linear lah sama bidang kita gitu. Nah, selanjutnya mungkin nanti kita buka sesi diskusi, tapi saya minta tolong Pak Idris ya, Pak Idris menyampaikan mungkin keikutsertaan itu batasannya berapa banyak mahasiswa dianggap valid, kemudian mesti kemana nih, seperti apa. Terus tadi mungkin pakai daftarnya apakah pakai SIAKAD atau bagaimana untuk pengisiannya. Mangga Pak Idris, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Laili. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Laili selaku Wakil Dekan, Pak Perian selaku Kepala LKK PK, dan Ibu Siwi dari LSP dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Mungkin di pertemuan pagi hari ini saya tidak membuat PPT, tapi saya akan lebih langsung ke teknis cara pengisian soft skill. Tapi sebelum ke cara teknis pengisian soft skill, mungkin ada prakata yang mungkin saya perlu sampaikan kepada teman-teman mahasiswa khususnya yang bisa hadir pada pagi hari ini. Baik, teman-teman, di
tadi sudah disampaikan sama Pak Peria tentang manfaat guna SKPI. Ibu Siwi juga sudah menyampaikan tadi apa saja yang keahlian yang perlu diambil, dan Ibu Laili juga sudah sampaikan tentang aturan-aturannya. Mungkin nanti saya lebih kepada teknis pengisiannya saja. Tapi sebelum ini, Mas Arif, suara saya jelas Mas Arif ya? Ya jelas, Pak Idris. Terima kasih. Ya. Nah, jadi teman-teman mahasiswa, sebelum saya masuk ke sistem nanti cara pengisian, mungkin ini perlu saya sampaikan terlebih dahulu, dan ini menjadi catatan buat teman-teman mahasiswa adalah untuk penguploadan raport soft skill sebenarnya itu bisa dilakukan mulai di semester 7, itu sudah dilakukan upload soft skill, sehingga tidak menjadikan keterbatasan waktu untuk teman-teman mengupload sertifikat yang menjadi prasyarat daripada sidang skripsi ya. Jadi semula semester 7 maksudnya itu sudah mulai dicicil diupload daripada kegiatan-kegiatan soft skill khusus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, penguploadan ini ada di sarana Siakat. Nah, Siakat ini mungkin teman-teman mahasiswa sudah ada, karena memang itu harus melakukan registrasi melalui NIM ya daripada para mahasiswa untuk menguploadkan Siakat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu menjadi catatan teman-teman mahasiswa adalah memang di awal kita batasan daripada penguploadan soft skill ini dari semua fakultas tidak sama, ada yang 20, ada yang 30, ada yang 25, ada yang 15. Nah, yang akhirnya di tahun 2019 awal, sesuai tadi mungkin disinggung oleh Ibu Laili, Wakil Rektor 1 bidang akademik Pak Pur, mengeluarkan surat himbauan kepada pemberitahuan kepada para prodi bahwa untuk soft skill itu hanya cukup bisa diupload 10. Dari 10 itu apa saja yang perlu bisa saya sampaikan adalah, mungkin bisa catatan buat teman-teman nih, atau nanti record daripada omongan saya ini bisa diminta oleh Mas Arif atau siapa ya, kalau memang ada yang sedang keluar atau sedang ngantuk-ngantuk ya. Nah, dari 10 itu ya, yang perlu saya sampaikan adalah 9 keikutsertaan, 1 adalah keahlian. Nah, dari 10 ini sudah masuk tersistem ya, sudah masuk tersistem. Jadi kalau teman-teman nih mau melakukan sidang khususnya di semester 8, jadi bisa buka Siakatnya, pengumuman nanti ada, itu sudah tertulis harus melengkapi 9 keikutsertaan dan 1 keahlian. Nah, jika memang belum terpenuhi, maka akan ada tanda merah di dalam tulisan tersebut, di dalam tulisan informasi tersebut. Nanti bisa diperhatikan oleh teman-teman khususnya yang mau semester 8. Nah, dari 9 itu apa saja? Yang pertama adalah yang harus benar-benar diisi, yang bisa dikatakan ini wajib, adalah yang pertama adalah TOEFL. Ya, TOEFL nanti cara pengisiannya gimana, ini saya akan sampaikan ke teman-teman. Yang kedua adalah Business English. Yang ketiga adalah ISQ, itu bagi mahasiswa reguler dari setiap angkatan, karena kalau reguler pasti mengikuti ISQ. Nah, bagaimana dengan kelas paralel yang tidak mengikuti ISQ? Nah, kelas paralel yang belum mengikuti ISQ dan memang pada saat itu tidak ada program ISQ untuk kelas paralel, itu bisa digantikan dengan keikutsertaan yang lain. Ya, itu bagi kelas paralel. Tetapi kalau kelas reguler pasti, karena itu program tahunan dari Biro Kemahasiswaan, maka pasti akan ada sertifikat ISQ. Nah, itu ketiga itu yang harus kita diutamakan diupload di Siakat di soft skill ya. Nah, untuk yang ke-6-nya itu saya sih berharap ke teman-teman ya, sertifikat atau piagam ya yang sifatnya yang berkaitan dengan keilmuan teman-teman ya, gitu lah, yang keilmuan teman-teman. Jadi jangan sampai asal upload, karena misalnya banyaknya sertifikat yang akhirnya
ada ikut seminar di fakultas lain dimasukkan. Ya, kalau bisa sih saya sarankan yang diupload daripada ke Siakat ini untuk rapat soft skill adalah kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar berkaitan dengan keilmuan teman-teman semua, ya gitu. Kalau bisa sih yang diusahakan itu, karena nanti tadi Pak Ferial sampaikan bahwa SKPI ini adalah manfaatnya benar-benar bermanfaat gitu. Jadi sebagai tambahan juga mendampingi ijazah, ya. Cuma memang bahasa SKPI biasanya para teman-teman pandangannya hampir sama dengan keahlian, padahal keahlian sertifikat berbeda, SKPI itu berbeda. Maksudnya kalau SKPI itu adalah nama sebenarnya, surat keterangan pendamping ijazah, apa yang tadi disampaikan oleh Bu Laili, Ibu Siwi, dan oleh Pak Perial. Jadi kalau keahlian ya keahlian, kalau keahlian, sertifikat keahlian adalah isinya di dalamnya. Gitu ya. Jadi jangan lagi nanti teman-teman yang ikut sekarang ini, yang ikut pertemuan sekarang ini, jangan saya mau upload mau validasi SKPI. Nah, tidak seperti itu ya bahasanya gitu ya. Jadi saya mau upload sertifikat keahlian atau mau validasi sertifikat keahlian. Jadi bukan SKPI. Kalau nggak SKPI itu sebagai lembar POM-nya. Kalau bisa dibilang lembar POM-nya itu SKPI, yang mana isinya tadi ada 9 keikutsertaan dan 1 keahlian, ya gitu. Mas Adi bisa di-share sistemnya, Mas? Mungkin kita langsung praktek ke ini. Terutama juga saya mengucapkan ke Ibu Laili, Wakil Dekan nih, saya mengucapkan banyak terima kasih telah memfasilitasi kami untuk menyampaikan cara pengisian daripada raport soft skill ini. Saya akan coba share ya dulu ya. Ini saya agak gaptek nih kalau nge-share di ini Mas Arif. Saya mau buka sistem sebenarnya. Presentasi sekarang Pak. Iya. Di samping video. Ada presentasi sekarang. Diklik. Oke. Ya, terus seluruh layar Anda di low. Low ya. Iya, ini sudah muncul Pak. Iya. Saya mau buka sistem sebenarnya ini. Ke Siakat Pak ya? Iya, ke Siakat. Ya tinggal di ke Siakat ya Pak. Coba ke Siakat. Di mana ya? Di itu ya. Kolom Siakat itu dipindahkan ya. Bukan di situ Pak, di atas ya, atas. Di mana? Oh, sini ya? Iya, diklik. Oh, ini ya? Ini ya? Udah nampil nggak? Iya, tampil. Sudah terlihat Pak. Sudah terlihat ya? Baik. Mungkin ini saya sampaikan ya. Jadi dari awal ya. Nah, biasanya di Siakat ini username-nya adalah NIM biasanya ya. Maksudnya biasanya tanggal lahir bagi para mahasiswa ya. Nah, biasanya seperti itu. Siakat ya. Oke. Nah, ini bisa login. Kalau ini sistem dari saya ya, sistem dari saya. Nah, ini perlu saya sampaikan. Validasi. Nah, teman-teman mahasiswa ini yang memang sering banyak kendala di para pengisian, sehingga ini menjadikan satu hambatan buat kita semua, buat teman-teman terutama, karena mungkin ada kesalahan-kesalahan yang memang cara penulisan dan lain-lain, sehingga ini bisa memperpanjang pada saat validasi ya, dilaksanakan. Nah, yang perlu diperhatikan di kolom yang kosong ini adalah, yang pertama adalah kolom pertama ini adalah NIM dan nama mahasiswa. Ya, ini diisi dengan NIM dan nama. Nanti saya akan contohkan ini sebagai kolom, karena teman-teman mungkin yang belum pernah atau siapa ya atau yang sudah pernah ya. Ini saya review kembali ya. Nah, ini ada nama mahasiswa dan NIM di sini dimasukkan. Kalau diklik di sini itu bisa tampil ya. Kalau teman-teman pasti tampil. Nah, yang kedua ada masa periode. Nah, periode ini adalah bukan mengikuti periode yang sekarang, tetapi mengikuti daripada periode tanggal kegiatan. Ya, mengikuti periode tanggal kegiatan. Ya, sekali lagi,
periode yang tertera di sini, adalah mengikuti periode tanggal kegiatan. Nah, kita tentunya kalender akademik ada ganjil dan genap, tinggal tergantung tahun dan bulannya saja, ya. Bisa teman-teman hitung kalau ganjil itu misalnya di September, Oktober, November, Desember, Januari, itu ganjil 6 bulan ke depan. Nah, masuknya di Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, itu biasanya masuk di semester genap. Nah, kalau misalnya contohnya ada di tanggal bulan Oktober, nah teman-teman bisa lihat ini masuk di semester ganjil apa di semester genap. Nah, untuk menentukan tahunnya ini, maka lihat tahun pelaksanaan seminar. Tahun pelaksanaan seminar ini. Nah, untuk genapnya ini, menentukan genap dan ganjilnya, ini adalah dari bulan. Ya, dari bulan untuk menentukan ganjil genapnya itu dari bulan. Untuk menentukan tahun ini adalah dari tahun seminar, tahun pelaksanaan seminar. Nah, kalau misalnya teman-teman mengisinya di tahun yang belum kita masuk, maka nanti validasi pun bisa, tetapi tidak akan mempunyai nilainya akan nol. Gitu, ya, betul, ya. Jadi ini tanggal pengajuan. Nah, tanggal pengajuan boleh saja, teman-teman pada saat mengisi boleh silakan. Ya, nama boleh disilakan mengisi misalnya tanggal pengajuannya bulan minggu ini, itu boleh disilakan, ini bebas saja untuk tanggal. Ya, gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah jenis aktivitas. Nah, aktivitasnya kadang-kadang memang teman-teman ada juga ikut di luar daripada yang diselenggarakan oleh universitas, diselenggarakan oleh fakultas. Maka ini harus diklik menjadi eksternal kalau dari luar. Kalau ini dari dalam fakultas atau universitas, ini bisa diklik jadi internal, ya. Nah, nama aktivitas ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman adalah ini adalah judul daripada kegiatan, ya, judul daripada kegiatan, ya. Nah, tetapi teman-teman biasanya memang ada beberapa yang ngisi cuma hanya judulnya saja. Nah, tetapi tidak dimunculkan kegiatan karena di dalam kegiatan pasti ada selain tema pasti ada yang namanya kegiatannya apa nih? Apakah pelatihan, apakah seminar, apa workshop dan lain-lain. Nah, kalau misalnya seminar, maka di aktivitas ini ditambahkan di narasi pertama adalah nama seminar. Nah, baru judul daripada seminar. Ya, judul daripada seminar. Nah, ini harus tulisan bahasa Indonesia. Ya, ini tulisannya harus bahasa Indonesia. Ya. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya judul seminarnya bahasa Inggris? Coba Anda terjemahkan ke bahasa Indonesia dulu. Kenapa harus terjemahkan ke bahasa Indonesia? Karena di bawahnya bahasa Inggris sudah ada kolom untuk bahasa Inggris. Ya. Nah, di sini harus bahasa Inggris. Nah, ya, tidak boleh bahasa lain, harus bahasa Inggris. Nggak boleh bahasa Jerman, nggak boleh bahasa China, nggak boleh bahasa Sunda, nggak boleh bahasa apa. Ya, ini khusus bahasa Inggris, di atas khusus bahasa Indonesia. Jadi kalau judulnya dari seminar itu bahasa Inggris, maka diterjemahkan ke bahasa Indonesia, di bawahnya jadi bahasa Inggris. Nah, penyelenggaranya siapa? Kalau eksternal tinggal tergantung perusahaan apa yang menyelenggarakan. Kalau universitas yang menyelenggarakan adalah universitas. Ya. Nanti di sini baru masuk kategori. Nah, di kategori ini ya teman-teman, kategori adalah kalau yang tadi saya sampaikan di awal ada 9 keikutsertaan. Nah, di sini adalah kliknya adalah keikutsertaan. Nah, di sini ada keikutsertaan ya. Nah, kalau misalnya sertifikat keahlian, maka teman-teman masukkan sertifikat keahlian ya. Nah, bagaimana kalau misalnya teman-teman mengikuti pelatihan di luar? Nah, di luar misalnya pelatihan di luar ya, tapi tidak termasuk dari program yang tadi disampaikan oleh Wakil Dekan ya Ibu Eli ya, yang kalian sudah tentukan. Nah, tetapi anak ikut pelatihan tetap akan kita masukkan menjadi keikutsertaan ya, gitu. Ya, di sini keikutsertaan. Nah, kalau kalian maka masukkan sertifikat kalian ya, gitu. Nah, perlu saya sampaikan juga teman-teman di sini nanti ada banyak pilihan ya.
Kalau bahasa Inggris, karena memang memakan pelaksanaan makan waktu panjang, maka di sini kalau TOEFL bisnis Inggris, maka teman-teman bisa pilih adalah yang peserta pelatihan sama dengan lebih daripada 36 jam. Ya. Jadi ini yang dimasukkan di dalam peran kegiatan. Ya. Jadi peran kegiatan ini adalah dimasukkan kalau TOEFL, bahasa Inggris, bisnis Inggris, ini yang dimasukkan adalah peserta pelatihan sama dengan atau lebih daripada 30 jam. Nah, itu khusus untuk TOEFL dan bisnis Inggris. Nah, kalau untuk ISQ karena memang pelaksanaannya kegiatan cuma 2 hari, maka ini bisa dimasukkan kepada peserta pelatihan 24 jam. Ya, bisa dimasukkan kepada pelatihan 24 jam. Atau di sini bisa dimasukkan di dalam peran kegiatan adalah peserta pelatihan 24 jam. Ya, gitu. Nah, ini nanti kalau misalnya seminar, maka seminar, workshop dan lain-lain. Nah, ini adalah yang dimasukkan adalah peserta pertemuan ilmiah mendapat workshop atau seminar atau kelas. Nah, ini khusus untuk seminar, ya, untuk seminar dan lain-lain, ya, workshop dan lain-lain. Ini bisa masukkan di peran kegiatan adalah narasi yang peserta pertemuan ilmiah. Nah, teman-teman, kalau misalnya ini yang teman-teman isi menjadi tidak ada tipe dari penulisan dan lain-lain, sebenarnya validasi itu lebih cepat, ya, karena sekarang ini cuma hanya 10, ya. Dan sekarang ini yang di sistem tertera 9 keikutsertaan dan 1 keahlian. Nah, untuk ke bawahnya ini secara skala kegiatan ini akan secara otomatis, ya, ini akan terisi setelah mengisi ini, ya, gitu akan otomatis. Nah, perlu diperhatikan juga oleh teman-teman pada saat upload, ya, ini pada saat upload sertifikat atau piagam. Nah, kalau bisa jangan foto, ya, karena foto itu sangat berat, biasanya nanti akan terjadi kosong di upload, ya. Kalau bisa sertifikatnya atau piagamnya itu di scan terlebih dahulu, ya, di foto. Nah, untuk validasi tanggal dan lain-lainnya ini sudah kewajiban dari Biro Kemahasiswaan atau dengan Mas Sodi. Nah, ini akan saya kasihkan contoh satu, ya. Saya akan kasihkan contoh satu. Ini akan saya ambil. Ini. Nah, ini, ya. Nah, ya, ini ada satu, ini sudah terisi, ya. Cuma ini belum terisi ini. Nah, di sini ini adalah nama mahasiswa. Nah, ini di sini adalah genap karena di bulan Februari masing-masing genap, ya, 2021. Nah, teman-teman, ini juga jangan sampai salah nih. Ini harus diisi juga. Kalau memang seminar sehari, maka dengan tanggal yang sama ini di copy ke sini, ya. Tapi kalau 2 hari tinggal 27, 28. Nah, ini sifatnya eksternal, ya. Nah, kalau ini seminar maka ini ditulis seminar. Seminar, ya. Seminar atau pelatihan dan lain-lain, ya. Nah, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, ya, tulisan daripada di nama aktivitas ini adalah tulisan pertama harus diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Ya, setiap tulisan itu diawali dengan huruf besar, ya. Seperti ini seminar, dampak. Nah, ini kekerasan ini harus besar, ya. Nah, terhadap juga harus besar, ya. Kecuali atau dan. Nah, ini karena dalam ini sebagai bahasa penghubung itu boleh huruf kecil boleh, ya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah di dalam tulisan ini, karena terus terang saja yang menjadikan hambatan di validasi biasanya teman-teman adalah tulisannya semua huruf kecil, ya. Nah, ini tulisan yang benar nih. Jadi di awal harus ada pertama adalah huruf besar, ya.
diawali dengan huruf besar. Setiap narasi diawali dengan huruf besar. Begitu juga yang bahasa Inggrisnya, ya. Nah, untuk ke bawahnya itu biasanya kita yang ngisi, gitu ya. Nah, ini juga teman-teman, kalau misalnya teman-teman berhasil mengupload, maka ini akan muncul biru di sini, ya. Nah, berarti ini sertifikat sudah terupload, sudah ada isinya sertifikatnya ini. Nah, kalau misalnya memang uploadnya gagal, maka ini akan kosong, tidak akan ada tulisan biru seperti ini. Ya, nah ini juga tolong diperhatikan oleh teman-teman pada saat pengisian. Ya, pada saat pengisian itu perhatikan. Kalau sudah ada biru seperti ini, berarti sertifikat atau piagam ini sudah masuk, sudah berhasil untuk di-upload. Ya, tapi kalau misalnya masih kosong, biasanya ini belum berhasil. Makanya kalau bisa jangan foto ya, kalau bisa di scan. Nah, biasanya kalau foto sering gagal ya, sering gagal. Tapi kalau scan biasanya itu banyak berhasilnya dibandingkan foto. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini ya. Mungkin nanti akan ada kontak tersendiri untuk pelayanan. Nah, itu nanti ada Mas Sodik. Biasanya kalau ini semester 8 biasanya sudah mempunyai kontak pelayanan ya. Tapi saya yakin teman-teman, kalau teman-teman apa yang tadi saya sampaikan, menulisnya secara benar ya, tidak akan terjadi lagi. Ada artinya harus ada perbaikan. Nah, menjadi hambatan sekarang ini untuk validasi rapor soft skill ini karena ada hambatan-hambatan, biasanya sering terjadi tulisan-tulisan atau pada kolom aktivitas. Biasanya sering terjadi itu ya. Sehingga kami harus mengkonfirmasi ke mahasiswa tersebut untuk diperbaiki. Nah, tetapi kalau apa yang tadi saya sampaikan teman-teman bisa mencatat atau bisa melihat atau merekam ya, bisa menyimak, saya yakin untuk angkatan yang ikut ini, Ibu Wakil Dekan, ini akan lebih cepat kita proses validasi. Ya, apalagi sekarang ini masih ketentuan di sistem adalah 9 keikutsertaan dan 1 keahlian. Nah, nanti ada handphone pelayanan ya dari Mas Sodik, mungkin nanti akan diinformasikan. Mas Arif punya nomor Mas Sodik, Mas Arif? Ada Pak, nanti saya bantu share. Nanti di WA ke Mas Arif aja ya nomor pelayanannya, biar bisa di-share ke teman-teman ya. Kalau misalnya mau validasi gitu ya, bisa via WA ke kita. Memang teman-teman, Bapak Ibu hadirin yang hadir di pagi hari ini, memang sistem ini masih proses peningkatan. Jadi saya juga sedang ada berdiskusi dengan IT bagaimana ini supaya ingin kami kalau misalnya ada kesalahan dari mahasiswa, jadi kita tinggal mencatatkan saja misalnya ini harus ada perbaikannya ini. Nah, ini lagi ada perbaikan sistem. Tapi untuk sementara ini memang saya sih berharap kepada teman-teman khususnya yang hadir pada pagi hari ini, tulisannya saja yang benar, apa yang tadi saya sampaikan, langkah-langkah yang saya sampaikan tadi diikuti, pasti saya yakin tidak akan ada kendala dalam proses validasi. Ya, itu mungkin Mas Arif yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, Ibu Wakil Dekan. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya juga sebenarnya lagi kebingungan ini karena banyak yang salah-salah dalam mengisi raport soft skill. Saya harus menyampaikan ke mahasiswa seperti apa. Alhamdulillah nih Ibu Wakil Dekan dari Fakultas Teknik mencetuskan dan mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh fakultas-fakultas lain, khususnya kepada para mahasiswa yang akan masuk di sidang skripsi. Gitu. Jadi mahasiswa tidak lagi kebingungan. Nah, sekali lagi sebelum saya tutup, saya ingatkan yang pertama dari 9 itu ada TOEFL, bahasa Inggris, ISQ, dan 6 keikutsertaan yang bisa diambil sertifikat piagam, seminar atau lain-lain. Ya. Nah,
Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, Ibu Wakil Dekan, dan mudah-mudahan saya tadi menjelaskan tidak terlalu cepat, bisa dapat disimak oleh para teman-teman tentunya ya, sehingga untuk angkatan ini yang akan sidang tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pengisian atau penguploadan sertifikat dalam isi sebagai prasyarat lapor subsidi. Itu saja dari pengisiannya disiakat ya. Nanti kontak pelayanannya ada di Mas Urik, nanti mungkin bisa di-share ke Mas Arief soalnya. Itu saja. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya oleh Ibu Wakil Dekan. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya buat para mahasiswa yang akan masuk kepada sidang skripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Idris ya. Jadi ya teman-teman mahasiswa tadi udah detail sekali dijelaskan Pak Idris. Yang penting coba diusahakan dulu untuk sesuai tutorial yang tadi disampaikan gitu. Jika benar, berarti validasinya rentangnya biasanya berapa lama divalidasi Pak Idris biasanya mahasiswa itu? Kalau benar ya sesuai ketentuan. Kalau sudah benar kan cuma 10 ya. Itu tidak makan sampai paling 2 menitan. Wakil Dekan. Nah, yang menjadi panjang ini kita harus mengoreksi adalah kadang-kadang di dalam tulisan ada kesalahan tulisan. Nah, gitu sebenarnya. Jadi kita balik lagi ke mahasiswa. Tapi kalau mahasiswa apa yang tadi saya sampaikan, sebenarnya kalau sudah kita cek semua, udah benar, kita tinggal validasi sama tanggal saja sebenarnya. Gitu. Nah, oh, berarti jadi 2 menit validasinya sudah selesai sebenarnya. Iya, maksudnya mahasiswa apakah menunggu maksimal berapa hari atau ada biasanya tadi langsung kalau udah baik, terima kasih. Memang kita sekarang ini memberikan 2 pelayanan ya teman-teman. Ada pelayanan via WA, ada pelayanan yang bisa memang langsung. Nah, karena masa pandemi ini memang mahasiswa tidak bisa datang ke kampus, sehingga memang harus melalui online WA ya. Nah, kalau misalnya memang karena memang tidak cuma hanya fakultas teknik saja yang kita layani, dari beberapa prodi ya, bukan cuma fakultas tapi beberapa prodi yang memang kalau misalnya memang ada 1000 lulusan di tahun ini ya 1000 yang harus kita layani ya. Yang minimal sebenarnya para mahasiswa aktif untuk mengecek. Biasanya gitu, cek kalau sudah WA nih, sudah WA, coba dicek sudah validasi apa belum ya. Nah, biasanya kalau memang ya paling lambat sih saya, karena memang tadi saya sampaikan banyak sekali ya, paling 1 hari kita sudah bisa selesaikan sebenarnya gitu. Apalagi kalau misalnya bisa datang ya, kita bisa pelayani. Cuma memang kita belum menyediakan staf untuk validasi ini, jadi masih di handle oleh saya, oleh Salma Sodi. Jadi untuk validasi ya, biasanya gitu. Tapi kalau misalnya memang sudah rapi ya, tadi yang saya sampaikan, sebenarnya bisa cepat gitu. Bisa mungkin sehari berikutnya bisa dilihat sudah divalidasi. Tapi saya tidak akan janjikan muluk-muluk kepada teman-teman ya, karena janji itu utang. Jadi minimal sehari bisa dilihat ya, gitu. Karena memang kita ribuan yang masuk. Cuma ini kadang-kadang saya sampaikan juga nih, kalau sudah WA ya, kalau memang belum dibalas jangan WA lagi, karena gini, kita kan WA itu diurut satu-satu. Nah, kalau teman-teman WA lagi ke kita, nah akhirnya yang WA pertama turun ke bawah gitu ya, gitu. Kalau bisa, kalau ini tunggu 1 hari, biasanya 1 hari sudah selesai gitu, karena memang kita bagi ya. Nah, terus saya pesan juga nih Bu Wakil Dekan, kalau bisa jangan mepet-mepet sidangnya mereka nih gitu. Jadi diinformasikan validasinya jangan sampai gini, besok mau sidang, sekarang baru diinformasikan untuk validasi atau untuk upload. Nah, biasanya sih tadi saya sampaikan, teman-teman bisa mengupload dari semester 7 boleh ya. Kalau untuk keikutsertaan boleh, karena kan bahasa Inggris biasanya di awal-awal kan diikutsertakan kan, bukan di akhir semester gitu kan. Nah, itu bisa diupload di semester 7, bisa diupload. Itu jangan nunggu mau sidang baru ngupload, tidak. Kalau bisa di semester 7 udah mulai nyicil tuh ngupload ya, ngupload. Karena memang kan Siakat ini untuk masuk Siakat ini username-nya kalian yang punya gitu. Ibu Dekan mungkin itu. Oke,
Ya, mungkin habis selesai sosialisasi mulai nyicil ya teman-teman. Iya, Jadi nggak gerak sak gerusuk mau sidang nah, heboh gitu ya. Nah, tadi disampaikan kalau itu sudah diisi, jadi bisa di cross check. Mohon keaktifan mahasiswa juga. Jika iya, belum, berarti mungkin bisa ditelaah ini mungkin saya ada salah nih, mungkin bisa tadi di WA komunikasi. Jadi mahasiswanya juga turut aktif ya, karena tadi sedang peningkatan sistem. Semoga kalau misalnya ada kesalahan bisa langsung reply, tapi kan belum, jadi masih komunikasi saja yang baik dengan biro terkait gitu. Oke, terima kasih banyak. Sebelumnya mungkin kita coba sesi tanya jawab, kita jawab satu per satu dulu ya, Bapak Ibu, Pak Bu Siwi, Pak Ferial mungkin sedang di atas, nanti mungkin ada Bu Siwi dan Pak Idris kita coba menjawab. Oke, yang pertama itu dari Nabila, apakah LSP ini bersifat wajib? Bolehkah mengambil pelatihan di luar prodi sendiri? Yang mungkin tadi sudah disampaikan di awal bahwa tadi ada ketentuannya secara universitas dan fakultas jasa program studi yang tadi 10, termasuk yang keahlian itu satu. Tadi kan sudah disampaikan ya, mungkin di sounding kembali, diingatkan kembali. Tadi yang termasuk 3 itu yang English, ES1 gitu kan. Apa Business English TOEFL ya, dan sisanya tadi pelatihan. Nah tadi pelatihan di luar boleh, tapi tetap yang wajibnya itu yang pelatihan yang melalui LSP kita ataupun melalui bironya Bu Siwi ini gitu di universitas itu sendiri gitu. Kalau kalian ada di luar itu komplement, itu tidak apa-apa, bagus sekali gitu. Nah itu bisa dimasukkan ke dalam keikutsertaan gitu pelatihan. Jadi bagian dari yang 6 tadi di luar yang tadi wajib 1 dan 3 tadi itu. Jadi sudah menjawab ya Nabila ya. Kemudian yang berikutnya itu Fahmi disampaikan bahwa upload sertifikat soft skill maksimal 10 disertai dengan soft skill wajib. Apakah sisa dari kuota upload tersebut sudah termasuk dengan sertifikat prestasi atau kuota upload sertifikat prestasi berbeda dengan sertifikat soft skill? Pak Idris mungkin bisa bantu jawab ya. Ini yang nanya ini Duta Genre oh ya, Jakarta Barat nih. Dia banyak prestasinya nih. Ini betul Bu Wakil masuk Dekan. ke Saya kuota lupa. keikutsertaan apa enggak Ada nih? satu ini yang minat. Jadi teman-teman, bagi yang prestasi ya, itu diupload di kolom prestasi ya. Mungkin di kolom prestasi. Nanti kalau teman-teman buka itu ada kolom prestasinya juga. Nah itu diupload di kolom prestasi. Nah nanti kalau memang teman-teman punya prestasi lomba akademik non akademik, nah itu akan terpisah dengan soft skill yang 9 daripada yang 10 tadi ya. Nanti akan tersendirinya gitu. Jadi diupload di kolom prestasi. Kalau yang prestasi ya. Jadi jangan diupload di dalam soft skill yang 9 tadi. Nah, itu juga kadang-kadang ada mahasiswa yang punya prestasi diupload di situ. Nah, tidak sebenarnya. Jadi prestasi itu ada kolomnya di prestasi ya. Gitu. Jadi diuploadnya di situ. Jadi itu kalau itu untuk kegiatan soft skill, benar-benar soft skill. Kalau yang prestasi, kegiatan prestasi ada kolom prestasinya. Ya kalau teman-teman buka siakan. Itu boleh nih. Oke, baik. Masih ada lagi, silakan di kolom chat atau langsung bertanya juga Boleh? tidak masalah. Boleh. Langsung bertanya. Arif mungkin mewakili teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi atau yang lain? Iya, Pak. Arif kan Mungkin suka saya ingin tanya bertanya. Indo fakultas. Ya, Ya, silakan Arif. ya, saya ingin bertanya mungkin lebih ke universal aja Pak ya, mengenai TOEFL dan Business English. Nah, kan kita di-upload di semester 7 udah bisa ngupload Pak ya. Nah, tetapi kalau sertifikat TOEFL dan BE itu ada batas maksimalnya nggak sih Pak? Kita jangka waktunya 5 tahun gitu setelah kita ambil dari universitas atau bagaimana Pak? Karena kan ada batas masa aktifnya ya kalau TOEFL dan BE itu. Ya, terima kasih Pak. Masa aktif sertifikatnya ya, maksudnya ya. Iya. Jadi gini, kalau kita sebenarnya masa aktif sertifikatnya itu kan kurun waktu perkuliahan ya, Mas Arif ya.
Artinya aku waktu perkuliahan biasanya kan tupel bisnis Inggris itu ada di semester awal ya, semester dasar ya. Cuma memang banyak sertifikatnya baru diambil di akhir-akhir semester, biasanya mahasiswa banyak seperti itu. Tapi selama memang sudah diupload dan mahasiswa itu memang mau masuk daripada mau masuk daripada sidang skripsi, nah itu masih berlaku karena kan 4 tahun kita berjalan 4 tahun kuliah. Jadi tupel itu selama 4 tahun ya 4 tahun. Kalau misalnya kita nambah 1 semester misalnya, oh kita mundur nih skripsinya, ya tupel itu tidak harus ngambil lagi, itu masih tetap diupload yang semester 4 tahun yang ditambah 1 semester itu Mas Arif. Gitu. Ya. Selama itu aktif di ESA unggul mahasiswanya, ya. Mungkin itu Mas Arif ya. Ya, terima kasih Pak Idris. Ya. Oke, persilakan lagi mungkin ada dari teman-teman lain dari kampus Citra Harapan gitu atau dari prodi survei, prodi PWK, teknik industri, dipersilakan jika ada yang ingin ditanyakan. Mungkin sambil menunggu pertanyaan ya Pak Idris. Kenapa Ibnu? Oh ada lagi siapa? Ada yang mau tanya? Ibnu atau siapa? Oh ini ada Arif Maulana. Oke, sambil. Assalamualaikum Bapak dan Ibu sekalian. Sosialisasi ini apakah ada untuk anak paralel? Karena ketika diadakan jam kerja banyak yang ketinggalan informasi. Oke, nanti sosialisasi ini kita share recordingnya ya ke anak paralel ya. Jadi mungkin yang ketinggalan tadi juga disampaikan. Tadi kan tutorialnya juga detail sekali, bisa kalau lupa ulang lagi kita tonton kembali tayangan ini gitu. Nanti saya minta tolong ya Arif recordingnya atau kita masukin ke dalam YouTube yang gampang diakses gitu. Iya Mbak. Ibu. Nanti ada Google Drive-nya mungkin kita share dulu. Ya, jadi ini juga juga terinformasi di kelas paralel kita ya. Karena kan mekanismenya juga sama seperti itu. Ya. Ada lagi dari teman-teman? Berarti ya Bu Siwi, berarti kalau ini ya, yang tadi kan ngomongin kita soal wajib dan tidak wajib. Berarti kan walaupun kalian di luar, tapi yang wajib itu yang di kita, yang di prodi itu diarahkan. Sementara yang berjalan kemarin itu tuh analis produktivitas dan operator JIS itu kalau nggak salah kemarin itu udah online ya Bu ya. Kita sudah mulai dengan berarti sudah berjalan itu sudah punya pengalaman online, pelatihan online. Itu bisa sharing nggak Bu? Jadi ada bayangan nanti gimana lagi pandemi seperti ini gitu. Ya, ya tadi sekilas juga sudah saya sampaikan, memang pelatihan dan uji kompetensi yang kita laksanakan saat ini yang disetujui diizinkan oleh pimpinan memang dalam skema online. Jadi ada sesi pelatihan atau bimbingan teknisnya online, kemudian ada jeda waktu biasanya 1 minggu ke depan baru ada sesi untuk uji kompetensinya. Karena kita memberi waktu teman-teman untuk lebih memahami dulu apa yang sudah disampaikan pada sesi pelatihan dan BIMTEK-nya tersebut. Kalau untuk teknisnya memang di sesi pelatihan itu tentunya akan disampaikan kisi-kisi atau materi kompetensi yang akan diujikan pada saat uji kompetensinya. Jadi lebih diarahkan pada apa yang nanti akan diujikan. Karena memang kebetulan kalau untuk yang analis pengukuran produktivitas itu kita narasumber untuk BIMTEK pelatihannya kita dari pihak luar, tapi beliau itu juga asesor. Jadi beliau akan memberikan materi sesuai dengan apa yang nantinya akan diujikan pada saat uji kompetensi. Jadi itu bekal buat mahasiswa, buat teman-teman apa yang mesti disiapkan. Jadi harapannya kan nanti bisa mengerjakan apa yang akan ditanyakan oleh asesor pada saat uji kompetensinya. Kalau untuk yang operator SIG, kebetulan untuk BIMTEK-nya, pelatihannya kita kemarin narasumber dari dalam ya dengan
Bu Nur Haidar karena beliau juga sebagai asesor. Dan sama sebenarnya, jadi pada saat sesi BIMTEK itu dia sampaikan juga kompetensi materi apa yang nanti akan diujikan. Jadi buat bekal bahwa teman-teman apa yang mesti dipelajari lebih detail yang nanti akan kemungkinan akan ditanyakan oleh asesor pada saat uji kompetensi. Dan itu pengalaman dari dua skema itu, baik skema APP maupun operator SIG itu saat pelaksanaan uji kompetensi sesi pertama, ya saya sebut sesi pertama karena ternyata tidak satu kali itu semua peserta bisa dinyatakan kompeten. Jadi kebetulan untuk dua skema pelatihan, dua skema sertifikasi ini kita ada sesi beberapa teman-teman yang harus melakukan uji ulang karena belum bisa dinyatakan kompeten pada saat uji kompetensi yang pertama. Nah itu kan otomatis jadi kita harus meluangkan waktu lagi, baik dari teman-teman sendiri harus belajar lagi karena harapannya kan saat uji ulang itu ya dinyatakan kompeten, jadi udah selesai karena rata-rata untuk pihak penyelenggara itu hanya memberikan kesempatan uji ulang satu kali, gitu. Satu kali dan ini yang mungkin jadi tambahan informasi buat teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau kewajiban dari pihak LSP, pihak kampus, LSP, UEU dalam hal ini sebagai yang memfasilitasi kegiatan sertifikasi ini, kewajiban kita kan hanya mengantarkan teman-teman untuk mengikuti sesi BIMTEK atau pelatihan dan satu kali sesi kompetensi. Apapun hasilnya, baik hasilnya kompeten atau belum kompeten, itu sudah selesai kewajiban kita. Karena otomatis begitu. Ya ini jadi mohon maaf ya, jadi kita bicara sampai teknis untuk masalah biaya, karena biaya itu begitu kita seperti UTS dan UAS di kampus lah, ujian perkuliahan. Kita sudah membayar itu untuk mengikuti ujian. Hasil ujiannya itu lulus atau tidak, itu sudah selesai. Ibaratnya kan kewajiban kita sudah selesai. Ada yang dinyatakan belum kompeten dan harus uji ulang. Nah itu seperti juga di UTS, UAS kan ada biaya lagi yang harus dibayarkan, biaya untuk uji ulang lagi itu. Sama juga dengan uji sertifikasi ini. Hanya semua itu kebijakannya tergantung dari LSP pihak penyelenggara. Kebetulan untuk yang skema APP ini, analis pengukuran produktivitas, kita kerjasamanya kan dengan LSP MSDM Universal Surabaya. Dari pihak mereka, bagi yang ingin uji ulang, mereka membebankan ada biaya lagi tambahan, dan itu murni dari mahasiswa langsung ke pihak LSP MSDM. Dalam hal ini kita tidak mengkolek lagi, tidak memfasilitasi untuk masuk dulu ke rekening universitas untuk kita transfer sana. Jadi kita hanya membantu saja, membantu mengkomunikasikan dengan pihak LSP MSDM. Karena kewajiban kita sebenarnya sudah selesai pada saat uji kompetensi sekali itu, apapun hasilnya, kompeten atau tidak kompeten. Nah itu kemarin kejadian untuk APP, ada beberapa teman kita yang harus uji ulang dan harus membayar lagi meskipun tidak semahal untuk biaya sertifikasi yang di awal ya, karena secara teknis memang untuk pelaksanaannya uji ulang itu kan mereka juga harus menghadirkan asesor dan segala macamnya itu kan, mereka juga ada biaya
penyelenggaraannya juga. Itu gambarannya. Nah, kalau untuk yang skema operator SIG, kebetulan kebijakan dari LSP Geospasial ya, dalam hal ini kita kerjasama dengan LSP Geospasial, mereka tidak membebankan biaya lagi untuk uji ulang. Jadi mereka hanya memberi kesempatan yang belum kompeten, silakan uji ulang lagi, tolong dipelajari lagi mana poin yang kemarin mungkin dinilai kurang gitu. Mereka memberi kesempatan untuk uji ulang lagi dan tidak ada biaya. Ini kebetulan untuk yang kegiatan yang kemarin, yang sudah terlaksana kemarin lah. Saya tidak tahu apakah untuk yang ke depan ini ada perubahan kebijakan atau tidak, tapi sebenarnya harapan kita sih ya sekali uji kompetensi ya berharapnya teman-teman sudah bisa langsung dinyatakan kompeten. Jadi baik dari teman-teman sendiri maupun dari kami pun juga tidak perlu lagi mengulang menyempatkan waktu untuk mengajukan lagi waktu untuk uji ulang gitu. Jadi ya tolong ini menjadi perhatian. Jadi pada saat sesi pelatihan bimbingan teknis itu, sekiranya pada saat itu ada materi yang mungkin kurang dipahami atau minta lebih untuk diperjelas, pasti narasumber akan membantu. Dan selama ini memang narasumber kita semua welcome ya, dalam arti kalau ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana kita ada forum komunikasi di WA Group, tapi beliau pun juga biasanya welcome jika ingin japri, ingin menanyakan lebih detail atau mungkin lebih bebas ya kalau japri minta penjelasan atau gimana, beliau itu terbuka gitu. Jadi karena pastinya juga para narasumber itu berharapnya teman-teman ya begitu dapat materi pelatihan nanti pada saat diujikan ya sudah paham semua dan sudah bisa dinyatakan kompeten semua. Nah, itu mungkin yang bisa saya sedikit jelaskan. Dan mungkin ada yang ingin lebih ditanyakan lagi. Oke, baik. Makasih Lucy. Teman-teman mahasiswa ini seru banget. Kita masih sudah mau jam 12 ya, dan kita masih berkumpul 60-an orang di sini di forum ini gitu. Terima kasih sekali mau standby, karena ini sudah mau zuhur. Pak Idris, mungkin yang terakhir sebelum saya summary gitu. Tadi kan 10 itu kan yang wajib, berarti kan mahasiswa banyak banget yang aktif tuh, ikut pelatihan, ikut seminar, ikut webinar dan lain-lain. Tapi pokoknya baiknya apa? Ada pesan terakhir nggak? Kita kan minimal kan, berarti kan boleh sebanyak-banyaknya dong ya di upload seperti itu. Mungkin ada itu yang ingin disampaikan sebelum saya tutup dari Pak Idris. Oke, baik Ibu Leli. Jadi gini, yang 10 itu sebenarnya itu sudah tersistem di dalam sistem Siakat ya. Jadi dalam Siakat itu ada 9 keikutsertaan, 1 keahlian. Sebenarnya itu sudah tersistem ya. Memang kadang-kadang ada mahasiswa yang lebih daripada 10 ya. Nah, cuma gini maksud saya, kalau misalnya memang sebanyak-banyaknya bisa saja sih, Siakat tidak membatasi sampai 20-30 sebenarnya bisa saja. Cuma memang nanti akan memperlambat daripada validasi. Nah, karena kalau lebih banyak lebih ini, makanya instruksi dari wakil rektor 1 itu kenapa cuma 10. Yang pertama mungkin lebih mempercepat, terus yang kedua saya sarankan memang yang diupload itu sertifikat atau piagam-piagam seminar atau pelatihan yang memang berkaitan dengan keilmuan. Nah, gitu, dengan keilmuan, karena memang 10 itu sudah tersistem ya Ibu Leli ya gitu. Nah, terus teman-teman mahasiswa, kalau yang 9 itu divalidasi, perlu saya sampaikan juga, perlu divalidasi oleh oleh kemahasiswaan.
Nah, yang satu keahlian itu divalidasi oleh Ibu Siwi, ya. Jadi jangan sampai gini, nanti teman-teman misalnya ada juga kadang-kadang saya mau validasi sertifikat, padahal cuma keahlian. Nah, akhirnya datang ke biro kemahasiswaan. Di biro kemahasiswaan misalnya lagi pada keluar, yang ini masuk nunggu. Nah, makanya kalau yang diperhatikan oleh teman-teman nih, khususnya yang masih setia hadir sampai siang hari ini, ya, itu 9 keikutsertaan itu divalidasi oleh kemahasiswaan, ya. Nah, TUPEL dan lain-lain yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau keahlian nanti oleh LSP dengan Ibu Siwi. Nah, itu diperhatikan juga tuh, ya teman-teman. Nah, bagaimana Pak? Saya sudah ngupload banyak. Nah, bisa saja sih Bu, kita validasi, cuma nanti bisa menghambat kepada yang lain. Kalaupun misalnya memang harus dimasukkan, karena memang kami sekarang ini mengikuti itu instruksi yang surat edaran daripada wakil rektor 1. Tetapi mungkin ya Bu ya, mungkin ini nanti akan ada perubahan, tapi memang belum ada instruksi dari Pak Rektor, memang akan dikembalikan kalau tidak salah 15 sampai 20 sertifikat, karena program soft skill Bulia aja setiap Jumat banyak gitu. Kalau cuma hanya 10 berarti kan yang punya Bulia tidak akan tertampung gitu kan. Nah, mungkin memang ada instruksi dari Pak Rektor, kemungkinan ada perubahan nih untuk upload sertifikat. Nah, tapi kalau untuk yang semester 8 yang mau masuk sidang biar untuk tidak menghambat jalannya sidang, ya, upload ikuti aja dulu sesuai dengan sistem. Jadi 9 keikutsertaan, 1 keahlian, itu saja menurut saya yang bisa saya sampaikan, Ibu Leli. Terus Mas Arif, kalau bisa nih Mas, saya untuk uji coba juga ya untuk mengukur apakah penyampaian saya bisa sampai atau tidak kepada peserta. Boleh nanti 1 orang ya. Mas Arif udah ngisi soft skill belum Mas? Belum. Nah, coba Mas Arif isi ya. Mas Arif isi ya yang tadi saya sampaikan, upload 9 dulu aja. Kalau misalnya TUPEL belum ada Mas, nggak apa-apa, upload yang ada dulu aja ya. Kalau TUPELnya belum diambil ya, masih di DPPU misalnya, yang ISQ sama yang 7 ke bawah ya, itu diupload dulu. Saya pengen lihat apakah yang saya sampaikan bisa sampai atau tidak kepada Mas. Ya gitu. Saya mau uji coba nih. Kalau misalnya Mas Arif aja masih salah, berarti saya ngomongnya kecepatan nih, sehingga tidak sampai kepada para teman-teman mahasiswa. Ya, Mas Arif punya nomor saya, Mas Arif ya? Punya Pak, punya. Punya ya. Nanti Mas Arif isi ya, disiarkan, upload. Nah, WA saya, nanti saya pengen lihat apakah yang tadi saya sampaikan sudah mengikuti atau belum. Gitu. Saya pengen lihat aja. Kalau misalnya Mas Arif masih salah, berarti apa yang saya sampaikan terlalu cepat sehingga tidak dikenal oleh para mahasiswa. Ini perlu saya sosialisasi lagi gitu loh, Ibu Wakil Dekan. Gitu ya. Itu saja mungkin dari saya sebagai penutupan ya, Ibu Wakil Dekan. Terima kasih. Baik, makasih Pak Idris, makasih teman-teman semua. Jadi kita awali dengan niat baik ya. Jadi adanya dokumen SKPI ini adalah untuk bekal kalian. Jadi selain ijazah, ketika kalian ngelamar kerja, tadi yang udah disampaikan Pak Ferial kan. Jadi menambah daya saing kalian seperti itu. Jadi untuk sekarang, mumpung nih sekarang ada privilege ini Fakultas Teknik lagi di trial, silakan diisi, dicoba dulu siakatnya untuk mengupload apa yang kalian sudah punya dulu, biar bisa cepat nih divalidasi. Mumpung kita lagi dimonitor nih sama Biro Kemahasiswaan gitu ya, biar nggak gerabak-gerubuk di akhirnya. Nah ini kemudian tadi urgensi, tadi yang form pendaftaran, tadi Pak Ipung juga bertanya, insya Allah nanti Bu Siwi akan share linknya terkait tadi yang form pendaftaran ya, termasuk di IC juga alamatnya kemana, nanti di-share ke Pak Ipung ya Bu Siwi, punten nanti biar kami bisa share ke mahasiswa untuk pendaftaran itu kemana, untuk pendaftaran sertifikat keahlian. Termasuk juga nanti punten Pak Idris kontak person yang untuk keikutsertaan kemahasiswaan, kotak passwordnya ke Pak Ipung juga, jadi nanti ditempel lah di Fakultas dan di japri juga oleh
Pak Ipung gitu. Mungkin sekian ya mahasiswa, sudah komprehensif sekali tadi dari urgensinya dari Pak Ferial, mekanisme prosedur, kemudian untuk PI apa sih yang dipilih, PWK apa yang dipilih juga sudah jelas gitu kan. Karena LSP belum berjalan, jadi kita masih pakai LSP yang vendor dan itu sudah difasilitasi. Nah, kemudian keikutsertaan juga cukup jelas sekali. Kalian bisa ikut webinar, seminar, workshop gitu kan, bahwa prestasi dan keikutsertaan itu berbeda. Tutorial di pengisian isi akadnya secara detail juga sudah dijelaskan dan mekanisme validasinya juga sudah disampaikan gitu kan. Apabila belum divalidasi atau ada kesalahan, koreksi, mohon mahasiswa juga ada keaktifan di situ untuk komunikasi dengan biro terkait. Jadi komunikasi kita dengan biro-biro terkait juga berjalan baik dan lancar. Terima kasih banyak waktunya Bu Siwi, matur hormat buat Pak Ferial sudah menyempatkan hadir. Untuk teman-teman Fakultas Teknik, terima kasih Pak Idris, Biro Kemahasiswaan, terima kasih teman-teman mahasiswa Kebonjeruk, Citra Raya, Harapan Indah, Reguler, Paralel, Industri, PUSK, sukses pemetaan. Sehat selalu, stay safe, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli, Pak Idris, Bu Siwi. Sama-sama. Saya izin live ya. Iya Pak Idris. Terima kasih. Izin live, Bu. Bu Siwi. Terima kasih.